Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, take. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadan nasa ila hayatin tayyibatin fid dunya wal akhirati bisyari'atil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam. Fasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Sebagaimana biasa, saya ingin menyapa Forsa, fans of Roma and Soneta, kemudian PAMDI, Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia, Fahmi Tamami, Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia, PWILS, Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, kemudian pejabat Persatuan Pengacara dan Jawara Bela Umat, PIN, Perisai Idaman Nasional, dan juga Klaners. Seluruh pemirsa Shaimin wa Shaimat rahimakumullah. Kajian Ramadan sampai pada masalah zakat. Apa itu zakat? Zakat itu bagian daripada sedekah. Sedekah ini dibagi menjadi dua. Ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Sedekah sunnah itu adalah menginfakkan sebagian harta kita kepada siapapun, ya, berbagi. Yang firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, memberi dalam keadaan lapang dan sempit kepada siapapun. Kemudian yang kedua yaitu sedekah wajib. Sedekah wajib ini juga terbagi dua, yaitu zakat mal, zakat harta, dan zakat fitrah. Oke, dari secara keseluruhan bahwa sedekah ini sangat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan karena ini memang salah satu bagian daripada ibadah sosial. Ibadah ghair mahdhah. Kalau ibadah mahdhah itu misalnya sholat, puasa, haji, zakat. Ada ibadah ghair mahdhah seperti menginfakkan sebagian harta kita, entah berupa amal jariah dan sebagainya. Salah satu firman Allah berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun minas shalihin. Wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, infakkanlah sebagian hartamu sebelum datang ajal menemui kamu. Jangan sampai seperti orang ketika ajalnya sudah dekat, nafas sudah fil ghargharah, dia baru berjanji, ya Allah panjangkan usiaku, aku akan bersedekah, akan berinfak, dan akan berbuat baik. Lalu kata Allah, kalau sudah ajal sampai tidak bisa lagi dimundurkan walaupun satu saat. Dan Allah tahu, kalaupun dipanjangkan, pasti kamu akan berbuat seperti itu lagi. Kira-kira begitu.
وقال تعالى أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم sadaqallahul azim. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah itu seperti sebuah biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Dalam setiap tangkai tumbuh 100 biji. Jadi 700 kali lipat kalau dihitung secara matematis. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Bahkan Allah akan menambahkan lebih dari itu. Karena Allah maha luas. Tapi jangan juga kita berinfak dengan orientasi agar mendapat imbalan 700 kali lipat. Ini namanya transaksional. Nah ini nggak bakalan terjadi itu. Infak dengan artinya secara transaksional itu bukan infak yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu banyak ayat-ayat tentang bagaimana kita dianjurkan berinfak, berbagi, ini yang dikatakan ibadah sosial, kesalehan sosial, saling berbagi. Karena di dalam harta orang-orang kaya itu ada hak orang-orang miskin. Nah kemudian berbicara soal zakat. Zakat ini adalah bedanya dari sedekah sunnah. Zakat itu terikat oleh nisab dan haul. Jumlah yang harus dizakatkan dan haul panjangnya masa waktu harta itu tersimpan. Nah misalnya kita punya harta, secara nisab hitungannya sudah harus dikeluarkan zakat. Itu umumnya adalah zakat yang harus dikeluarkan itu adalah dalam 1 tahun uang kita itu berlebih dari kebutuhan kita. Harta kita berlebih dari kebutuhan kita dan itu sudah tersimpan selama 1 tahun. Maka dikenakanlah zakat sebesar 2,5%. Nah inilah yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah harta zakat dari orang-orang yang mampu. Untuk apa itu? Untuk mensucikan jiwanya dan hartanya. Jadi di dalam satu pemerintahan yang katakanlah pemerintahan negara-negara Islam, itu zakat itu diambil, diminta. Kalau dalam republik yang biasa itu kan misalnya seperti pajak, pajak itu diminta, ditagih. Khudz min amwalihim shadaqatan. Ambil daripada orang-orang kaya itu sedekah. Itu zakat yang dimaksud di sini. Untuk apa? Untuk mensucikan hartanya, mensucikan jiwanya. Nah, lalu yang memberi zakat itu dikatakan muzaki, orang yang wajib berzakat. Tentunya di sini orang yang katakanlah berlebihan dari kebutuhan 1 tahun. Kemudian yang menerima zakat adalah mustahik. Mustahik ini ada 8 asnaf, ada 8 kelompok yang bisa menerima zakat. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wal riqab wal gharibina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Faridatan min Allah wallahu alimun hakim.
Sesungguhnya sedekah zakat itu yang boleh menerima ada 8 asnaf. Pertama, lil fuqara, kepada fakir. Siapa itu fakir? Fakir itu adalah orang yang miskin kin. Berapa kali tuh kinnya tuh? Dia tidak punya pekerjaan, jobless, nggak punya rumah, ya. Kalaupun punya rumah yang ngontrak misalnya, kontrakannya nggak lunas-lunas, atau orang yang nggak punya pendapatan, nggak punya apapun untuk membiayai hidupnya, fakir. Ini yang pertama. Yang kedua, miskin. Orang miskin itu mungkin dia punya rumah, mungkin juga dia punya pekerjaan, tetapi jauh daripada mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ini miskin. Yang ketiga, wal amilina 'alaiha, amil zakat. Artinya orang-orang yang mengkolek zakat dan mendistribusikannya kepada para mustahik. Ini amil zakat. Yang ketiga, dia berhak menerima zakat, ya, sebagai mustahik. Yang keempat, wal mu'allafati qulubuhum, orang-orang mu'alaf yang baru bersyahadah, baru masuk Islam. Dan yang kelima, riqab. Riqab itu budak, memberi kepada budak. Budak ini berhak atas zakat mal. Ya. Zaman sekarang udah nggak ada lagi budak, itu zaman dulu masih ada budak. Gitu. Kemudian wal gharimin. Siapa gharimin? Itu orang yang menderita karena terlibat hutang. Ya, ini zaman sekarang banyak yang terlibat pinjol ini. Dia terlibat sama, kita sering dengar berita ya, orang banyak hutang sampai bunuh diri. Dari zaman saya muda sampai sekarang, saya sering mendengar kasus itu. Saking menderitanya dia, ditagih, nggak mampu bayar hutang. Ini wal gharim. Kemudian yang ketujuh, wa fi sabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Misalnya kalau sekarang ini tengah terjadi di Suriah atau di Gaza, ya. Bisa juga fi sabilillah adalah para ulama, para mubaligh yang tidak ada pekerjaan lain kecuali berdakwah di jalan Allah. Nggak ada pekerjaan lain, tidak ada pemasukan, pendapatan dari jalan lain, tidak dia bekerja kecuali berdakwah, menyampaikan ilmu, mengajar ilmu. Ini termasuk fi sabilillah. Dan yang kedelapan, wabnis sabil, orang-orang yang putus dana di perjalanan. Misalnya dari Jakarta mau ke Jerman nggak punya ongkos pulang. Itu gede tuh ongkosnya. Nggak punya ospul, ongkos pulang. Atau orang dalam perjalanan, ya. Orang yang sedang dalam perjalanan, dalam keadaan sulit, bukan orang-orang kaya yang jalan-jalan. Ya. Bukan orang-orang pelesiran, bukan. Ya, jadi wabnis sabil, ibnus sabil adalah orang-orang yang kesulitan di dalam perjalanan. Itulah 8 asnaf, 8 mustahik yang berhak menerima zakat. Nah, kemudian binatang ternak juga ada zakatnya. Kalau tadi kan 2,5% harta secara umum. Kemudian kalau kita punya tanaman, entah itu padi, apapun ya, pohon-pohon, buah-buahan, itu juga ada zakatnya. Wallahu alam, saya kurang mendalami zakat-zakat tanaman ini. Ada juga zakat emas.
emas perak, perhiasan emas. Nah ini yang kena zakat adalah yang diperjualbelikan, bukan yang digunakan sebagai perhiasan. Itu kalau kita menyimpan emas sebesar 96 kurang lebih gram, itu sudah kena 2,5%. Ya, jadi emas-emasnya orang yang berniaga tentang emas. Ya. Ada satu firman Allah yang mengancam orang-orang yang memiliki emas tapi tidak mau membayar zakat emasnya. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fattukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuku ma kuntum taknizun. Pada hari kiamat itu emas-emas yang kamu tidak bayarkan zakatnya akan dipanaskan di api neraka, kemudian akan diterapkan kepada kening kamu, kepada punggung kamu, kepada perut kamu. Inilah harta emas yang kamu simpan, rasakanlah itu. Na'udzubillahi min dzalik. Nah artinya pada kesimpulannya bahwa zakat itu merupakan hal yang wajib dilaksanakan bagi yang berharta. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa aqimus sholata wa atuz zakah." Laksanakan sholat dan laksanakan zakat. Zakat itu bagi siapapun, entah wanita, entah laki-laki yang mempunyai katakanlah kepemilikan harta. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum 'ala ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakah." Jadi laki-laki mukmin dan perempuan mukmin harus bahu-membahu di dalam hal-hal menegakkan amar ma'ruf wa nahi munkar, menegakkan sholat, termasuk membayar zakat. Kalau memang wanita-wanita itu memiliki penghasilan. Ini kira-kira zakat mal, ya, di mana terikat oleh haul dan nisab, masa lamanya harta tersimpan 1 tahun, kemudian hitungannya sudah masuk kepada hitungan yang harus dibayarkan. Yaitu tadi kelebihan daripada kebutuhan kita selama 1 tahun. Itu harus dibayarkan. Wallahu alam. Nah kemudian yang kedua, zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat yang harus dibayarkan oleh setiap orang Islam. Entah dia masih bayi, ya, atau siapapun, laki-laki, perempuan, kecil dan dewasa, harus membayar zakat fitrah. Banyaknya berapa? 1 mud. 1 mud itu kurang lebih 2,5 kilogram. Atau kalau beras itu 3,5 liter. Sesuai dengan apa yang biasa kita makan. Misalnya kalau satu daerah makan gandum, ya gandum 3,5 liter gandum. 2,5 kilogram korma, misalnya bagi orang yang mengkonsumsi makanannya memang kurma. Ya, 2,5 kilogram daging. Yang makanan pokoknya daging ada nggak? Seperti itu. Jadi 2,5 kilogram atau 3,5 liter. Itu harus dibayarkan sebelum selesai sholat Idul Fitri. Kalau ini dibayarkan setelah sholat Idul Fitri, maka itu bukan zakat fitrah, tapi merupakan sedekah yang biasa. Sementara ada ancaman dari Rasulullah SAW, jadi saumul abdu mu'allaqun baina samai wal ard illa bi zakatil fitr. Puasa seorang hamba akan tergantung antara langit dan bumi
sebelum membayar zakat fitrah. Allahu alam. Kira-kira inilah yang bisa saya sampaikan, sharing terhadap apa itu sedekah wajib dan sedekah sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.